sebuah message atau pesan ya. Di hari baik kali ini, di hari raya Idul Adha kali ini, momennya nih hari raya Idul Kurban juga, berkurban. Jadi mungkin buat kalian-kalian yang lagi ngerasain sesek banget, ngerasain kayak kok gue susah banget ya untuk melangkah ke tahap berikutnya, padahal gue udah berancang-ancang dan melakukan persiapan, tapi berat banget langkahnya buat tinggalin hal-hal atau halaman-halaman sebelumnya. Gue bakal sharing di sini ada beberapa hal yang baru bisa terasa lega ketika kita sudah berhasil untuk merelakan, mengikhlaskan, dan melepaskan. Jadi apakah kamu sekarang masih merasa terikat dan sesak karena masih seperti menggenggam sesuatu, padahal tuh sesuatu yang digenggam tuh udah gak ada. Gue sendiri selalu percaya bahwa orang yang kita sayang itu juga merasakan sesuatu atau merasakan hal-hal yang kita transfer ke diri mereka masing-masing. Dan terkadang ada beberapa orang juga yang salah mengartikan. Nah, contohnya adalah kayak gini. Misalkan kita punya teman yang baik banget, dan lambat laun kita jadi terbawa perasaan hanya karena hal-hal baik yang mereka perbuat ke kita. Misalkan kayak kita ditawarin minum, kayak misalkan, lo haus ya, ini ada minum buat lo. Lo lapar ya, tadi gue kebetulan beli 2 makanan, jadi kita bisa makan bareng-bareng, satunya buat lo nih. Atau mungkin sekedar nanya, hari ini gimana? Lo udah baikan belum? Atau mungkin sekedar kayak, lo kelihatan capek, lo butuh istirahat ya, udah istirahat dulu, ini bisa gue kerjain kok. Hal-hal kayak gitu yang kadang ngebuat orang lain tuh ngerasa surprisingly kaget nih, kok ada ya orang-orang sebaik itu, dan kebetulan jadi merasa memiliki. Nah, itu salahnya. Dan kemudian dari rasa memiliki itu orang jadi merasa terikat, dan ketika orang itu mungkin kayak memperlakukan kita nggak sebaik itu, jadi sadar kayak kok lu treat gue sebaik itu sih, atau lo men-treat gue itu berlebihan banget. Emang lo gak takut apa kalau gue bawa perasaan? Kita jadi cenderung menyalahkan orang-orang tersebut, padahal sebenarnya ya gak ada yang salah dalam perbuatan baik. Kayak berbuat baik itu universal banget, ya gak sih teman-teman? Dan dari situ kita jadi belajar bahwa ya udah gitu, untuk bilang terima kasih, untuk bisa biasa aja. Karena ketika ada orang-orang yang menyalahkan dari perbuatan baik tersebut, orang-orang jadi takut dong untuk berbuat baik, karena takut dikira salah sangka lah, takut salah makna lah, takut salah pemahaman dan salah konteks lah, iya gak? Dan di sini buat teman-teman yang mungkin masih sesak banget karena belum merelakan dan belum mengikhlaskan, gue pengen sedikit membahas juga nih dari Idul Adha kali ini. Tapi ini bahasannya cukup universal kok teman-teman. Kalau kita kenal, Idul Adha ini adalah juga sebagai Idul Kurban, yang mana umat-umat muslim tuh disarankan untuk bisa berkurban. Nah, berkurban ini kan ada banyak, bisa sapi, kambing, ataupun domba. Dan di sini kita tuh sama aja kayak disuruh untuk melepaskan atau merelakan. Jadi kalau misalkan ibaratnya Nabi Ibrahim itu dipertugaskan sama Allah untuk bisa menyembelih Nabi Ismail, dan kemudian tuh perwujudannya menjadi sebuah domba, kayak diperkenankan untuk belajar tentang keikhlasan, makna ikhlas itu sendiri. Nah, di sini sebenarnya kita tuh juga disuruh untuk hal tersebut gitu loh. Kita tuh punya suatu hal yang sangat berharga atau hal yang kita sayang banget deh. Ibaratnya diri kita sendiri tuh adalah Nabi Ibrahim, dan kita punya Nabi Ismail, yaitu ibaratnya yang diwujudkan dari hal-hal yang kita sayang banget. Dan hal-hal yang kita sayang banget itu bisa tentang seseorang, pekerjaan yang kita sayang, atau kepemilikan sesuatu, pokoknya apapun yang kita sayangin banget, apapun yang kita pegang banget, sesederhana ego kita sendiri, itu harus diluruhkan dulu, harus dilepaskan dulu, harus dikorbankan dulu nih, biar kita bisa lega. Tujuannya buat apa? Nggak cuma biar kita lega, atau nggak cuma biar kita sadar aja, cuman buat kita ingat nih bahwa semua pun akan kembali kepadanya, karena semua itu adalah miliknya. Ya nggak teman-teman?
agak sedikit religius banget ya, cuman emang ini tuh hari yang spesial banget buat aku. Jadi di sini aku cuma pengen mengucap syukur dan pengen bawa message itu ke teman-teman pendengar aku sih di sini. Jadi kalau misalkan masih sering banget kepikiran, masih sering banget galau, masih sering banget kayak kok dia apa kabar ya, dan masih sering banget nih kayak gue udah lama nggak jalan sama dia, cuman kok buat melangkah ke tahap selanjutnya gue masih berat banget ya. Ya karena itu masih kamu ikat dalam sebuah ingatan. Coba deh kamu pelan-pelan nih lepasin, kamu pelan-pelan menyudahi, merelakan dan mengikhlaskan dan sadar bahwa oh iya ya, hidup gue, hidup dia harus tetap berjalan meskipun kita semua sudah nggak sama-sama saling berdampingan. Kita nerima dulu deh, kita harus sadar bahwa ada closure ya kayak gitu. Apalagi tentang persahabatan atau pertemanan. Gue di sini mengajarkan bahwa kita tuh nggak boleh terlalu bergantung sama orang lain, karena once he atau she left, kita bisa apa? Apakah kita akan merasa kehilangan juga? Enggak kan? Masa kita kehilangan diri kita sendiri, dan masa kita kehilangan diri kita sendiri saat orang lain pergi sih? Kan gak gitu konteksnya. Jadi baik sama orang lain itu boleh banget, tapi terlalu baik juga jangan. Pokoknya secukupnya ya, dan sisakan buat diri kita sendiri juga. Jadi ketika orang lain pergi, kita jadi sadar bahwa oh mungkin memang waktu dan tugas atau pesan yang ingin mereka bawa dan ajarkan ke kita tuh sudah selesai, dan saatnya kita tutup buku, kemudian sadar bahwa oh people come and go but memories don't. Seperti apa yang sering aku ucapkan di episode-episode sebelumnya, kalau kalian sadar. Jadi di sini aku pengen ngajakin teman-teman untuk bisa moving on, melepaskan, merelakan, dan menerima bahwa this is another chapter of life yang harus kita hadapi. Dan hidup itu nggak bakalan berhenti di sini. Kuncinya adalah tetap sabar, ikhlas, dan tetap mengikuti alurnya, serta meminta yang terbaik padanya. Karena pasti ada orang-orang baru juga yang bakalan datang dengan message-message baik yang mungkin kita nggak akan nyangka bakal dapat pelajaran hidup sebesar itu. Jadi kuncinya adalah tetap membuka diri dan jangan menutup diri akan kesempatan-kesempatan baik yang mungkin bakalan datang untuk menghampiri diri kita. Wah, terasa banget sangat hangat banget nih. Hari penuh makna datang berseri, langit cerah hati takkan sendiri. Kurban melambang cinta yang tulus, berbagi kasih tanpa putus. Hari lebaran kurban tiba, suara takbir menggema di udara. Bersama keluarga kita rayakan indahnya ikhlas dalam pengorbanan. Sapi dan kambing jadi saksi ketulusan hati yang murni. Tangan memberi penuh senyuman, bahagia bersama dalam keikhlasan. Langkah kaki menuju masjid, hati bersih tak ada yang sakit. Doa mengalir bersama syukur, hari yang indah takkan luntur. Hari lebaran kurban tiba, suara takbir menggema di udara. Bersama keluarga kita rayakan indahnya ikhlas dalam pengorbanan. Di meja penuh hidangan cinta, daging kurban berbagi cerita. Kebersamaan ini penuh arti, lebaran kurban hidupkan nurani.